Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 September 2021 dengan judul Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, hingga kami tidak henti-hentinya memanggil nama Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 5 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus dengan bersungguh-sungguh berusaha mengetahui dan menghargai kebenaran, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana di dalam Yesus. Kita perlu memiliki perkiraan tepat tentang nilai jiwa kita sendiri. Kemudian kita tidak akan sembrono dengan tingkah laku kita sekarang ini. Kita harus berusaha dengan sikap paling bersungguh-sungguh mencari tahu jalan Allah. Dan doa kita senantiasa adalah agar kita memiliki pikiran tentang Yesus, agar kita dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia. Dengan memandang Yesus dan keindahannya, mata kita tertuju pada Dia, maka kita bisa diubah ke dalam gambarnya. Kesudahan sudah dekat. Jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Terang harus memancar dari umat Allah dalam sinar yang cemerlang dan berbeda, membawa Yesus ke hadapan gereja-gereja dan ke hadapan dunia. Alat-alat yang digunakan adalah jiwa-jiwa yang dengan senang hati menerima cahaya kebenaran yang disampaikan Allah kepada mereka. Ini adalah agen-agen Tuhan untuk mengkomunikasikan pengetahuan kebenaran kepada dunia. Jika melalui kasih karunia Kristus umatnya akan menjadi bejana-bejana yang baru, Ia akan mengisinya dengan anggur yang baru. Tuhan akan memberikan cahaya tambahan dan kebenaran lama dan dipulihkan dan diganti dalam bingkai kebenaran. Dan kemanapun pekerja-pekerja itu pergi, mereka akan menang. Sebagai duta Kristus, mereka harus menyelidik kitab suci untuk mencari kebenaran yang telah disembunyi di bawah sampah kesalahan, dan setiap sinar cahaya yang diterima harus disampaikan kepada orang lain. Satu perhatian akan tersebar luas, satu pokok pembicaraan akan menelan semua yang lain. Kristus kebenaran kita. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang perlu dibawa ke semua gereja kita. Tuhan ingin setiap jiwa beralih kepada kasih yang mula-mula. Dia ingin semua memiliki emas iman dan kasih, sehingga mereka dapat mengambil dari perbendaharaan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan penjelasan kepada kami bahwa kita harus dengan bersungguh-sungguh berusaha mengetahui dan menghargai kebenaran, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana di dalam Yesus.
Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah dengan kuasa, hikmat, pengetahuan sorga, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi dan kesukaran saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi dan kesulitan hidup saat sekarang ini. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa, dimanapun mereka berada di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelajaran yang terbaik kepada siswa, dan siswa juga menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga iman yang teguh dan sukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, mereka membutuhkan kesembuhan, mujizat Tuhan, sembuhkan mereka, jamah tubuh mereka yang lemah melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka pergunakan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakkepastian, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka juga Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.